Udah? Udah, Bu. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris siapa yang hadir hari ini? Ada. Baiklah, semoga makin ditingkatkan lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua, tolong pimpin doanya. Sebelum kita pembelajaran, kita berdoa dimulai. Selesai. Oke. Siapa yang ingat pelajaran kita minggu yang lewat? Iya, ini apa Nam? Sistem endokrin, Bu. Ya, apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon, Bu. Oh, benar sekali. Rupanya masih ingat ya. Sangat ingat. Sombong. Beri tepuk tangannya. Baiklah, karena waktu kita yang begitu singkat, mulai pembelajaran tentang sistem reproduksi manusia, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar Anda sekalian dapat mengetahui apa itu sistem reproduksi manusia, dan Anda semuanya dapat mengetahui organ apa saja sih yang terdapat di dalam tubuh manusia. Sistem reproduksi yaitu sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat di dalam organisme atau di dalam manusia dengan tujuan untuk berkembang biak. Jadi, manusia ini bereproduksi bersifat seksual, yang artinya terbentuknya individu baru yang diawali dari bersatunya sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Yang dimana di dalam tubuh laki-laki ini terdapat dua organ. Yang pertama ada organ luar dan yang kedua ada organ dalam. Jadi organ luar ini ada dua, yaitu satu penis, yang kedua skrotum. Kita membahas terlebih dahulu organ luar ya. Penis. Penis ini berfungsi untuk memasukkan sperma ke kelamin wanita, yang dimana penis ini terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas yang disebut dengan corpus cavernosa dan 1 rongga bagian bawah yang biasa disebut corpus pomosium, dan corpus pomosium ini akan membungkus uretra, dan uretra ini akan dikelilingi oleh pembuluh darah dan saraf perasa. Paham? Paham, Bu. Lanjut, organ yang kedua yaitu skrotum. Skrotum ini biasa kita sebut dengan kantong pelir, yang dimana fungsi dari skrotum ini yaitu untuk membungkus atau melindungi testis. Skrotum ini terdapat sepasang, ada skrotum kiri dan skrotum kanan. Di antara skrotum kiri dan skrotum kanan ini terdapat 2 otot, yang dimana ada otot lurik dan otot polos. Otot polos ini fungsinya untuk mengendurkan atau mengerutkan skrotum, dan otot lurik ini berfungsi untuk mengatur suhu testis agar tetap stabil. Jadi, otot lurik ini lebih utama fungsinya untuk membentuk sperma agar tetap stabil dengan suhu kurang lebih 34 derajat Celcius. Paham? Paham, Bu. Lanjut kita bahas organ reproduksi dalamnya. Yang pertama ada testis. Testis ini ada sepasang. Di dalam testis ini terdapat saluran-saluran halus yang biasa disebut tubulus seminiferus. Fungsi dari tubulus seminiferus ini untuk pembentukan sperma. Jadi fungsi dari testis yang pertama untuk memproduksi sperma melalui spermatogenesis dan untuk memproduksi hormon secara testosteron. Yang kedua ada saluran kelamin. Saluran kelamin ini terdiri dari vas deferens, epididymis, saluran ejakulasi, uretra. Jadi fungsi dari saluran kelamin ini yaitu untuk menyalurkan sperma dari
testis. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens ini yaitu sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Yang kedua, vas efferens. Vas efferens ini mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. Yang ketiga, epididymis. Epididymis ini sebagai tempat pematangan atau penyimpanan sperma secara sementara. Dan lobulus. Lobulus ini sebagai kantong testis untuk melindungi tubulus seminiferus. Dan yang terakhir, tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini yaitu tempat penyimpanan atau pembentukannya sperma. Indah, jangan main HP nang. Perhatikan ke depan nanti ditanya. Yang terakhir kita bisa lihat kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini fungsinya untuk mempertahankan cairan sperma. Kelamin ini dihasilkan oleh vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini menghasilkan cairan atau sumber energi untuk memudahkan gerak sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah. Yang terakhir ada kelenjar Cooper. Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah. Terakhir kita membahas struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Risma, tolong dulu sebutkan apa itu tadi organ luar dan organ dalam pada organ reproduksi laki-laki. Kedua, yaitu vagina. Vagina ini saluran akhir pada reproduksi wanita. Yang dimana vagina ini banyak mengeluarkan atau menghasilkan lendir yang biasa disebut dengan kelenjar Bartholin. Jadi vagina ini berfungsi untuk sebagai saluran keluar dari rahim seperti keluarnya haid atau keluarnya bayi. Yang kedua, sebagai alat populasi saat menerima penis. Paham? Yang ketiga, uterus atau biasa kita sebut dengan rahim. Uterus ini merupakan rongga pertemuannya antara opiduk kanan dan opiduk kiri, yang dimana di bagian bawah uterus ini terdapat mulut rahim atau serviks. Jadi uterus ini bagian dindingnya disebut dengan endometrium. Jadi fungsi dari endometrium ini yaitu untuk mendebalkan atau untuk menahan dinding sel ketika terjadi kehamilan. Mengerti? Mengerti, Bu. Yang keempat, opiduk atau tubang falopi. Opiduk ini yaitu merupakan saluran kiri dan saluran kanan yang terdapat seperti corong, biasa kita sebut dengan infundibulum. Jadi di dalam infundibulum ini terdapat fibre atau rawai-rawai yang berfungsi untuk menangkap ovum. Yang terakhir, ovarium. Ovarium ini terdapat satu pasang, ada ovarium kiri dan ovarium kanan. Jadi fungsi dari ovarium ini untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Widya, mengerti? Coba sebutkan apa itu fungsi penis dan skrotum. Penis itu untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita, sedangkan fungsi dari skrotum yaitu untuk membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis. Baik, berikan tepuk tangan kepada kita. Sudah paham semua? Sudah. Kok pada ngantuk? Ardi, tolong fokuskan ke depan. Nanti saya buat pertanyaan nanti kau nggak tahu. Rida, tolong sebutkan apa itu organ dalam.
telur pada sistem reproduksi wanita? Mengerti semua? Siapa yang nggak paham? Oke, karena udah lulus semua, ibu ada tebak-tebakan ini. Coba berdiri semua. Udah? Oke. Cluenya hari-hari makan hari. Hari Senin makan kubis, Selasa makan bakwan, Rabu makan Hari. salah. Hari-hari makan hari. Hari Senin makan kubis, Selasa makan bakwan, Rabu makan hari. Iya betul, Rida. Ada lagi yang menjawab? Apa tadi Rida? Labu. Ada lagi yang menjawab? Lagi. Ya udah ikutan ya. Hari-hari makan hari. Senin makan kubis, Selasa makan bakwan, Rabu makan Nasi.